Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Nurnia Nurdin. Pada sore hari ini kita akan melakukan diskusi ringan dengan sang narasumber, Kak Rizal. Assalamualaikum, Kak. Bisa dengar? Anu kan dulu deh. Kak Rizal. Iya. Oh iya. Jadi pada sore hari ini kita akan mengadakan sedikit diskusi ringan dengan Kak Rizal dan permasalahan itu mengenai Ical. Oh iya, iya Kak. Jadi latar belakang dari live ini sebenarnya untuk mengetahui mengenai peninjauan UKT mahasiswa. Jadi sedikit saya akan membacakan aturan pada live kali ini, di mana untuk para penonton live hari ini, jika ingin bertanya ataupun ada yang ingin didiskusikan, disilahkan untuk menulis di kolom komentar, namun langsung ke pertanyaannya saja tanpa ada registrasi. Jadi saya perkenalkan dulu pemateri dari Kak Ical, mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebebasan berpikir untuk kita semua. Selamat sore kawan-kawan. Mungkin pada sore hari ini saya bersama kawan-kawan Himabio diberikan ruang untuk berdiskusi bersama kawan-kawan perihal peninjauan UKT. Langsung langsung materinya atau bagaimana? Iya Kak, jadi mungkin Kakak bisa jelaskan dulu apa itu UKT dan bagaimana, apa dasarnya diadakan UKT di silakan Kak. Kalau berbicara persoalan UKT pertama kali diterapkan di PTN, khususnya di Universitas Negeri Makassar, itu pada tahun 2013. Kalau kawan-kawan kita di tahun 2012 ke atas itu menggunakan model pembayaran SPP. Kalau kita di tahun 2013 sampai sekarang itu menggunakan UKT. Kalau konsep UKT itu sendiri itu tidak terlepas dari penjelasan Muhammad Nasir sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, bahwasanya ada 3 hal yang menjadi dasar kenapa UKT diberlakukan di masing-masing PTN. Yang pertama mungkin jelas di suara aku di? Iya Kak. Jelas. Iya jelas. Ya, kalau UKT itu sendiri ada 3 dasar kenapa UKT diberlakukan. Yang pertama mungkin menurutnya Muhammad Nasir, ketika kemarin SPP, teman-teman mahasiswa itu tidak mengetahui dikemanakan uangnya, apa saja yang menjadi model pembiayaan, kenapa harus bayar sekian, itu yang tidak jelas. Kenapa sekarang kita berlakukan sistem UKT supaya lebih jelas perencanaan anggaran, dikemanakan uang kuliah tunggalnya mahasiswa. Itu mungkin poin pertama. Kemudian poin kedua, ini lebih meringankan beban kepada orang tua mahasiswa, karena konsep UKT itu sendiri yakni konsep subsidi silang.
konsep subsidi silang. Jadi teman-teman yang notabene-nya memiliki eh, kelas ekonomi menengah ke bawah itu bisa menikmati sarana dan prasarana yang sama dengan teman-teman yang notabene-nya memiliki eh, kelas ekonomi menengah ke atas. Jadi semisal dalam satu semester UKT-nya BKT yang harus dipenuhi mahasiswa per mahasiswa 7 juta dan saya semisal hanya punya uang 1 juta, orang-orang yang memiliki kekayaan lebih atau kelas ekonomi menengah ke atas itu bisa melakukan subsidi kepada yang kelas menengah ke bawah tadi. Nah, itu mungkin. Dan yang ketiga persoalan itu tadi juga konsep UKT, konsep yang sangat jelas, yang sangat jelas di sebenarnya, karena di situ satu kali bayar teman-teman ketika awal semester bayar besaran UKT-nya 1.500.000. Nah, jadi teman-teman tidak diperbolehkan ini khusus untuk PTN toh. PTN tidak diperbolehkan melakukan pemungutan lain di luar dari UKT mahasiswa. Jadi begitu mungkin kalau persoalan UKT itu sendiri. Kemudian kalau bicara persoalan UKT sesuai dengan Permendikti nomor 39 tahun 2019 tentang BKT UKT itu tadi harusnya yang menjadi besarannya UKT-nya mahasiswa itu ditentukan dari jenis belanja, jenis kebutuhan, jenis penunjang proses belajar mengajarnya teman-teman dalam satu semester. Itu yang dibayarkan. Yang mungkin itu kawan yang sempat kami sampaikan kalau persoalan UKT. Adapun nanti pertanyaan yang ingin disampaikan teman-teman itu bisa supaya lebih dinamis pendiskusian tak. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Kak. Jadi tadi ada beberapa sebenarnya bagaimana UKT itu diadakan. Namun pada poin 3 ini Kak, saya ingin tanyakan lagi mengenai UKT ini sebenarnya diadakan agar tidak ada lagi pungutan biaya lainnya. Namun yang kita lihat katanya saat ini sebenarnya UKT itu adalah uang tunggal. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa UKT itu sebenarnya pembayaran awal dan nanti di belakangnya ada lagi pembayaran. Jadi bagaimana Kakak menanggapi hal itu? Karena itu sudah banyak tadi mahasiswa. Tabe Kak, kita dengar tadi aku tanyakan. Oh, yang tadi. Iya Kak, bagaimana tanggapan Kak mengenai UKT ini lagi sudah dianggap bukan lagi uang kuliah tunggal oleh kebanyakan mahasiswa? Iya, kalau bicara UKT kan konsepnya harus begitu tadi, uang kuliah tunggal. Jadi teman-teman hanya melakukan satu kali pembayaran per semester. Di luar dari itu, teman-teman tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, ini untuk PTN tidak diperbolehkan untuk melakukan pungutan lain di luar dari UKT-nya teman-teman. Semisal teman-teman melakukan penelitian. Ketika teman-teman melakukan dalam komponen BKT-nya teman-teman, harusnya itu sudah terbiayai dari UKT-nya teman-teman. Jadi tidak boleh
PTN melakukan pungutan di luar dari itu. Kalau dalam BKT sendiri ada yang dimaksud dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung itu berkenaan langsung dengan proses belajar mengajarnya teman-teman. Contoh semisal spidol. Kalau dosen minta jelas Ji. Tidak, ini tadi Kak, terpotong kita tadi. Iya. Kalau dalam BKT itu sendiri ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung itu berkenaan langsung dengan proses belajar mengajarnya teman-teman secara langsung. Secara langsung semisal pengadaan spidol, papan tulis, kelas, itu termasuk biaya langsungnya teman-teman. Dan ketika ada dosen, tenaga pengajar semisal yang meminta iuran kepada teman-teman, biaya tambahan kepada teman-teman dalam proses pengadaan spidol semisal, itu tidak, itu sudah melanggar kalau dalam sistem UKT itu sendiri. Nah, kemudian biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu berkenaan langsung dengan di luar dari kegiatan-kegiatan langsungnya teman-teman, proses belajar mengajarnya teman-teman. Semisal biaya gedung fakultas, gedung universitas, pembuatan pagar yang sekarang ada di UNM, itu termasuk biaya tidak langsung. Sarana dan prasarana itu termasuk biaya tidak langsungnya teman-teman. Jadi saya rasa sebenarnya ini UKT bagus sekali nih. Konsep UKT itu sudah cukup ideal. Tapi yang menjadi permasalahan sampai sekarang karena banyaknya PTN yang tidak melakukan sistem UKT itu sesuai dengan yang seharusnya. Itu mungkin yang menjadi persoalan. Iya, Kak. Iya. Dan kalau saya pribadi, itu tentu menjadi PR kita bersama. Setidaknya kita di kalangan akademisi, teman-teman sekalian, ketika mendapati hal-hal demikian, harusnya setidaknya bisa memberikan argumentasi untuk meluruskan tindakan-tindakan tersebut. Jangan sampai karena masalah itu ditimbulkan karena kita sendiri. Kenapa saya katakan karena kita, ya kita melakukan pembiaran, tidak ada proses advokasi di situ semisal. Mungkin kalau saya. Iya, Kak. Jadi sebenarnya penonton UKT itu sebenarnya sudah sangat bagus, namun kembali lagi ke PTN, jadi Kak begitu. Yang Iya. Terus jadi itu tadi Kak masalah UKT. Terus di sini saya ingin tanyakan Kak, dari banyaknya yang berita yang saya baca dari lembaga-lembaga pers, saya sempat baca bahwa mahasiswa saat ini menuntutkan 3 hal. Jadi yang pertama itu mengenai transparansi terhadap seluruh anggaran yang terhadap pada masa pandemi saat ini. Yang kedua, di mana mengalokasikan anggaran itu sisanya itu untuk semester depan. Lalu yang ketiga itu penggratisan UKT mahasiswa di semester selanjutnya. Jadi dari banyaknya tuntutan ini Kak, mungkin Kakak bisa jelaskan maksud dari tuntutan mahasiswa. Silakan Kak. Kalau untuk sekarang sebenarnya muaranya sama.
yakni ada aja subsidi, ada aja pemotongan atau adanya penggratisan UKT di semester depan. Teman-teman sampai saat ini, teman-teman lembaga kemahasiswaan CWNN sampai saat ini melakukan pendampingan terhadap kasus tersebut transparansi, karena teman-teman berasumsi model pembiayaan di semester berjalan, semester genap sekarang itu harusnya lebih kecil model pembiayaannya dibandingkan kondisi-kondisi sebelumnya, kondisi normal. Nah, dari laporan kinerja UNM, yakni laporan kinerja 2018, teman-teman mengasumsikan bahwasanya banyak sisa anggaran yang tidak digunakan di UNM karena terhitung perkuliahan normal pada masa pandemi sekarang itu tidak sampai 1,5 bulan, sedangkan besaran biaya yang dikeluarkan UNM dalam satu semester itu hampir 100 miliar, sekitar 80-an lebih kalau laporan kinerja 2018. Itu yang sampai saat ini kenapa teman-teman LKS UNM melakukan tuntutan transparansi rencana anggaran, karena persoalan itu. Dan sampai ada penyeludupan anggaran, anggaran-anggaran yang seharusnya masih ada, itu tidak diperuntukkan untuk kemaslahatan mahasiswa UNM. Itu mungkin. Kemudian kalau persoalan tuntutan pemotongan UKT mahasiswa secara general, sebenarnya jelas di kondisi itu tadi mungkin poin pertama yang menjadi dasar adanya sisa anggaran di semester berjalan. Kemudian asumsi kedua, di semester depan sesuai instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, model pembelajaran PTN maupun PTS di semua zona, baik itu zona hijau, zona merah, dan zona kuning, itu melakukan proses belajar mengajar dengan kuliah daring. Nah, di UNM kemarin ketika melakukan proses transparansi persoalan proses belajar mengajar tadi yang hanya mengeluarkan alokasi anggaran untuk kuota, itu hanya ada 3 miliar. Nah, jadi ketika semester depan UNM hanya melakukan subsidi kuota ke teman-teman mahasiswa, harusnya besaran biaya yang dikeluarkan mahasiswa pun itu ikut menurun, karena besaran pembiayaan UNM di semester depan itu juga menurun. Iya, Kak. Paham kira-kira kawan yang Iya, Kak. saya sampaikan? Enggak berbelit-belit. Tidak, Kak, paham. Jadi saya juga sempat baca, Kak, masalah ini sebenarnya dari pihak kampus itu sudah memberikan jawabannya juga. Ada pernah saya baca, Kak, yang mengenai anggaran operasional. Jadi anggarannya sebenarnya itu dialihkan ke misalkan komponen seperti air, listrik, cleaning service, dan beberapa komponen lainnya. Jadi menurunnya itu hanya sedikit, itu yang dikatakan dari pihak birokrasi. Jadi sebenarnya dia mengatakan bahwa mahasiswa harus berubah, jangan hanya karena wabah COVID-19 ini menganggap semua jadi miskin. Jadi bagaimana Kakak menanggapi hal itu? Kalau dalam sistem UKT, besaran UKT mahasiswa itu ditentukan dari yang pertama kemampuan orang tua dan kondisi sosial. Iya, Kak. Nah, kalau bicara sistem UKT, tidak hanya karena kemampuan orang tua dan kondisi sosialnya. Meskipun kita tengah berada di kondisi pandemik, terjadi krisis ekonomi, itu juga tidak menjadi dasar kuat bagi teman-teman untuk melakukan tuntutan pemberatusan KP atau pemotongan KP secara general. Tapi yang menjadi soal kemudian, Tadi terjeda lagi, Kak. Bisa diulangi sedikit, Kak? iya.
Kan tadi pertanyaan Kak, persoalan sisa anggaran yang disampaikan pihak universitas sampai sekarang kan masih kecil. Iya, Kak. Iya. Adapun sisa anggaran tapi kecil, itu tidak mampu untuk melakukan subsidi UKT mahasiswa di semester depan. Itu mungkin jawaban dari pimpinan. Kemudian pimpinan juga mengatakan bahwasanya kita tidak boleh melakukan potongan secara general karena tidak semua mahasiswa, tidak semua orang tua mahasiswa mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Mungkin itu yang disampaikan sama pimpinan. Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, tapi saya mau tanggapi dulu persoalan poin pertama yang disampaikan oleh pimpinan. Kemarin pada saat audiens di bulan Ramadan kemarin dengan pimpinan, dalam hal ini Pak Rektor, Rektor UNM, beliau pernah menjanjikan bahwasanya akan melakukan proses transparansi rincian anggaran di semester berjalan, di semester genap. Tapi yang menjadi soal, yang menjadi pertanyaan kemudian, karena sampai detik ini pun transparansi rincian tersebut itu tidak pernah diberikan kepada teman-teman mahasiswa. Nah, tidak jadi soal ketika mungkin dari hasil rincian tersebut hanya ada sedikit sisa. Itu mungkin tidak jadi soal, tapi yang menjadi soal karena sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada transparansi rincian anggaran tersebut. Itu, Kak. Kalau semisal hanya asumsi, hanya argumentasi tanpa adanya draft rincian, itu yang jadi soal karena masing-masing dari kita, baik itu teman-teman di edukasi UMM maupun di birokrasi, itu dengan gampang bisa mengeluarkan argumentasi seperti itu tanpa adanya bukti. Jadi teman-teman berharap pimpinan Universitas Negeri Makassar bisa memberikan rencana anggaran tersebut. Kemudian kalau persoalan tadi kenapa tidak bisa dilakukan proses pemotongan UKT secara general, karena masing-masing dari orang tua mahasiswa tidak mengalami pemotongan orang tua secara signifikan. Mungkin itu Iya, Kak. Ya. Kalau kita berkaca pada kondisi sekarang, meskipun ini mungkin tidak terlalu kuat, kalau kondisi sekarang, baik nasional maupun internasional, terjadi krisis ekonomi di mana-mana, diakibatkan oleh pandemi COVID itu sendiri. Kalau kita lihat BPS, semisal mengacu pada hasil itu, memang benar bahwa kondisi kita dalam keadaan yang krisis, keadaan yang butuh subsidi dari negara. Tingkat beli masyarakat sekarang makin hari makin mengurang. Jadi tidak ada alasan bagi kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak membuat regulasi yang radikal untuk kondisi sekarang. Itu mungkin poin pertama. Kalau untuk menanggapi pernyataan pimpinan, hasil risetnya teman-teman, sekitar 83% orang tua mahasiswa mengalami penurunan orang tua, sekitar 50%. Itu. Kemudian tidak hanya itu yang menjadi alasan sebenarnya. Kalau semester depan analoginya begini semester depan proses perkuliahannya teman-teman itu menggunakan mode jarak jauh, mode online. Iya. Teman-teman tidak menikmati fasilitas, tidak menikmati kelas, tidak menikmati spidol, tidak menggunakan kertas, tidak menggunakan papan tulis. Segala fasilitas yang ada di UNM teman-teman tidak nikmati. Hanya satu yang teman-teman dapatkan, yakni subsidi kuota. Iya, Kak. Jika dibandingkan antara besaran pembiayaan kuota dengan besaran pembiayaan kondisi normal ketika teman-teman masuk ke kelas menggunakan spidol,
jauh besar perbedaannya. Lebih besar pembiayaan yang dikeluarkan UNM ketika di kondisi normal dibandingkan kondisi tidak normal. Nah, kalau dalam sistem UKT, besaran UKT teman-teman itu tidak hanya ditentukan dari kemampuan orang tua, tapi ditentukan dulu apa yang menjadi belanja teman-teman. Ketika teman-teman dalam satu semester harus belanja spidol, harus belanja papan tulis atau segala yang berkaitan dengan biaya langsungnya teman-teman dalam kondisi normal, itu tidak jadi soal. Tapi yang menjadi soal karena proses belanjanya teman-teman di semester depan atau dalam hal ini tahun ajaran 2020-2021 itu lebih minim dibandingkan kondisi normal. Iya, Kak. Mungkin itu. Jadi UNM dalam hal ini harusnya melakukan proses pemangkasan itu tadi, melakukan pemotongan UKT secara general kepada mahasiswa, dilihat dari rincian anggaran untuk di semester depan. Iya. Kecuali UNM tidak memiliki itu ya. Jadi itu tadi Kak, jadi diharapkan harapannya itu dari pihak birokrasi bisa merincikan anggarannya untuk semester depan. Jadi saya juga pernah baca Kak bahwa sempat dulu berdialog dengan rektor dan rektor menjanjikan rincian dananya Kak. Apakah sampai sekarang itu belum ada atau sudah ada Kak? Iya, itu juga yang jadi soal karena pada saat dialog dengan rektor UNM pada saat Ramadan, beliau menjanjikan bahwasanya akan kami berikan transparansi rencana anggaran genap semester berjalan. Tapi yang menjadi soal sampai sekarang hanya argumentasi yang mereka berikan. Oh, sekian untuk dana ini, sekian untuk dana ini. Tapi rencana anggaran dalam bentuk draft apa itu tidak ada sampai sekarang. Dan teman-teman mahasiswa UNM itu akan berterima apapun yang menjadi rencana anggaran, itu akan berterima ketika rencana anggaran sudah diberikan kepada teman-teman. Itu juga mungkin. Tapi kan sampai sekarang rencana anggaran tersebut tidak ada. Jadi belum ada Kak sampai sekarang. Sebelum lanjut Kak, mungkin dari teman-teman yang menonton live saat ini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar yang bisa nanti dijadikan bahan diskusi dengan Kak Ical. Jadi waktunya ini Kak sampai jam 16.50. Untuk mengisi waktu lagi Kak, saya ingin bertanya mengenai sumbangan donasi yang 1.000 koin. Apakah itu memang betul ada Kak oleh mahasiswa? Silakan. Iya, kemarin pada saat aksi kemarin, tepatnya tanggal 3 Juli, teman-teman melakukan varian aksi baru, yakni 1.000 koin untuk UKT mahasiswa UNM. Itu hanya sebagai varian aksi yang sifatnya simbolik, bahwasanya teman-teman UNM ingin menyampaikan kepada pimpinan, kepada pihak universitas, dan kepada masyarakat umum, bahwasanya sampai saat ini UNM tidak berani mengeluarkan kebijakan pemotongan UKT secara general. Maka darinya, jika tidak seperti itu, teman-teman LKSUNM kita intinya tadi itu sebagai bentuk kampanye kepada pimpinan. Iya. Bukan berarti teman-teman LKSUNM siap untuk melakukan subsidi kepada teman-teman yang bakalan cuti semisal karena tidak mampu bayar. Tapi ketika di kemudian hari banyak teman-teman tidak mampu bayar, yakin dan percaya
kondisi ke depan bakalan demikian, karena di tahun 2016 kemarin, di tahun 2016 sekitar di tahun 2018 sekitar 2.000 kawan-kawan kita, teman-teman kita di Universitas Negeri Makassar itu mengalami cuti akademik karena tidak mampu bayar. Itu dalam kondisi normal. Jika dibandingkan dengan kondisi pandemi sekarang, tidak menutup kemungkinan dan yakin dan percaya bahwasanya angka tersebut akan semakin membengkak dibandingkan kondisi kemarin. Jadi itu sebagai bentuk jadi Kak? Iya, simbolis. Simbolis ya. Selanjutnya Kak, saya juga baca-baca juga kemarin tentang aksi mogok mahasiswa UNM ancam mogok untuk bayar UKT sampai adanya subsidi. Jadi sampai sekarang aksinya sudah sampai mana? Apa itu? Yang itu Kak, yang yang mahasiswa UNM itu mengancam bahwa dia akan mahasiswa tidak akan membayar UKT sampai adanya subsidi. Iya, kalau di kondisi sekarang itu sebagai salah satu bentuk bargaining kita kepada pihak universitas, bahwa saja jika pihak Universitas Negeri Makassar sampai saat ini tidak mengeluarkan kebijakan perihal pemotongan UKT kepada mahasiswa secara general, maka tidak menutup kemungkinan teman-teman LKSUNM akan semakin masif mengkampanyekan hal itu tadi, mogok bayar UKT. Teman-teman sekarang di LKSUNM masih terus mengkampanyekan persoalan itu, tolak mogok bayar UKT sampai ada kejelasan adanya pemotongan secara general. Karena jika teman-teman melakukan pembayaran UKT dan sementara LKSUNM juga meriapkan persoalan pemotongan UKT secara general, maka akan minim potensi kemenangan pemotongan secara general tersebut. Iya, Kak. Jadi itu juga, dan saya juga lihat bahwa sekarang tidak hanya mahasiswa UNM saja yang melakukan aksi tersebut. Jadi ada aliansi dari mahasiswa Makassar, kemarin ya Kak, kemarin diadakan itu aksinya yang di bawah flyover. Iya. Jadi mungkin bisa diceritakan Kak, bagaimana hasilnya sehingga terbentuk aksi seperti kemarin. Kalau di Aliansi Makar, pertama kami mau sampaikan kepada teman-teman bahwasanya kondisi yang saat ini dirasakan teman-teman di UNM itu tidak hanya di UNM tapi di berbagai kampus, baik itu di Makassar maupun di seluruh Indonesia. Itu mungkin pertama. Kemudian yang kedua, ini sebagai bentuk gambaran bahwa saya baik itu PTN, baik itu PTS, harusnya membuat kebijakan secara radikal persoalan biaya pendidikan. Tapi terlepas dari itu, harusnya kementerian terkait yang mengeluarkan kebijakan persoalan itu tadi. Karena sampai sekarang, baik itu PTN maupun PTS yang menjadi alibi pimpinan masing-masing, itu tadi, jika ada regulasi kami akan laksanakan. Jika ada kampus lain yang melakukan kebijakan tersebut, kami akan laksanakan. Itu yang sampai saat ini menjadi alibi masing-masing pimpinan. Kalau di Makar kemarin, terhitung sejak proses pengawalan gratiskan biaya pendidikan di masa pandemik, hitung sudah 2 kali aksi.
sama kemarin. Kalau aksi pertama itu dilakukan dengan varian rolling campus. Jadi teman-teman Makar, mahasiswa Makassar, itu melakukan aksi kampanye dengan membentangkan spanduk di masing-masing kampus yang ikut serta dalam aliansi Makar tersebut. Kemudian kemarin di flyover itu sebagai bentuk aksi kampanye kembali bahwasanya teman-teman di PTN maupun PTS khususnya di Makassar itu tidak akan berhenti meriakkan persoalan pemotongan UKT secara general, pemotongan biaya pendidikan secara general sampai adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun PTN PTS. Itu mungkin. Iya Kak. Jadi saya lihat ada yang bertanya Kak di kolom komentar dari Kak Rifka Al-Munawarah. Yang dia tanyakan Kak, dari aksi Makar yang berlangsung kemarin, apakah telah menghasilkan titik terang mengenai kebijakan peninjauan UKT? Silakan Kak. Kalau di Makar, karena kemarin tempatnya juga di flyover, itu hanya sebagai bentuk aksi kampanye. Kalau persoalan kebijakan, kejelasan kebijakan sampai saat ini belum ada. Persoalan pemotongan secara general itu belum ada. Maka darinya, kalau sesuai agenda, teman-teman di Aliansi Mahasiswa Makassar akan melakukan konsolidasi nasional dengan beberapa kampus yang ada di Indonesia. Kalau kemarin, sekitar 39 kampus yang sudah terlibat. Tidak tahu sampai sekarang bagaimana perkembangan sekarang. Apakah bertambah atau masih tetap dengan jumlah kampus sekian. Masih ada Kak? Kalau kalau saya secara pribadi, saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa saja yang dilakukan teman-teman LKSUNM hari ini itu tidak terlepas dari kepentingan bersama. Iya, Itu Kak. tidak terlepas dari kepentingan baik itu teman-teman di PTS maupun PTN. Harusnya yang bertanggung jawab penuh dengan kondisi kita hari ini, yakni kementerian terkait, dalam hal ini pemerintah. Jadi saya harapanku kepada teman-teman, baik itu bergabung secara kelembagaan maupun bergabung dengan mengatasnamakan individu merdeka, itu tidak jadi soal. Karena sampai saat ini kita khususnya DWNM itu belum mendapatkan kebijakan dari pimpinan unit akan adanya potongan UKT secara general. Teman-teman, saya begini juga Jangki juga Jangki terjebak sama kondisi kemarin pada saat UNM memberikan subsidi kuota. Iya. Iya. Sebenarnya subsidi itu tidak bisa dikategorikan sebagai subsidi sebenarnya. Karena kalau kita bicara subsidi berarti berbicara mengenai anggaran lain yang digunakan pihak universitas untuk membantu meringankan pihak mahasiswa. Tapi sebenarnya kemarin itu tidak begitu modelnya. Modelnya kemarin teman-teman, biaya yang teman-teman harusnya gunakan dalam kelas, teman harusnya gunakan dalam kelas, biaya yang harusnya teman-teman gunakan ketika melakukan proses belajar secara langsung dengan dosen, tenaga pengajar, itu dialokasikan untuk membeli kuota.
Jadi itu tidak boleh dikategorikan sebagai subsidi, tapi refusi anggaran yang harusnya digunakan beli spidol, digunakan untuk tunjang sarana dan prasarana teman-teman, itu dialokasikan untuk belanja kuota. Lebih tepatnya sebenarnya revisi anggaran, bukan subsidi kuota. Masih ada Kak? Masih ada kira-kira maksudku supaya lebih dinamis juga pendiskusian tak jangan sampai terlalu monoton ke saya tuh. Iya Kak. Ya, saya jujur kawan, kalau saya secara pribadi hanya menyampaikan apa yang ada di kepala, tapi terlepas dari itu semua, saya tidak bisa membenarkan, tidak berani mengasumsikan bahwasanya apa yang saya sampaikan itu 100% benar. Jadi alangkah lebih baiknya ketika harapan kita proses diskusi kita pada sore hari ini lebih dinamis, lebih maju. Alangkah lebih baiknya metodenya itu tidak begini sebenarnya, lebih pada proses diskusi. Iya Kak. Jadi saya juga tidak sempat membaca bagaimana sebenarnya perkembangan aksi saat ini, namun sedikit sepengetahuan saya Kak, jadi itu yang saya tanyakan. Sebenarnya saya sudah mengajukan pertanyaan, merangkum pertanyaan dari teman-teman yang sebenarnya nanti mau ditanyakan sama Kakak mengenai aksi yang dilakukan di Makassar. Jadi tadi Kak ada sempat kita katakan bahwa konsoliditas bersama mahasiswa mahasiswa Makassar. Jadi rencananya kapan lagi Kak mau diadakan itu? Apa itu konsolidasi nasional? Iya Kak. Kalau persoalan waktu mungkin saya tidak bisa sampaikan karena ini di luar dari agendanya teman-teman di Makassar. Nah, ini menjadi agenda internal teman-teman di Makassar, jadi kurang etis kiranya kalau saya sampaikan di tempat ini. Oh iya, baik Kak. Iya Kak. Iya. Kalau masalah aksi yang saat ini dilakukan mahasiswa UNMK, apakah sampai sekarang masih aksi sampai hari ini Kak? Kalau hari ini teman-teman sepertinya jeda karena berhubung hari libur. Kalau hari Sabtu dan hari Minggu kan libur hari Ahad. Jadi rencana teman-teman akan melakukan aksi maraton itu terhitung Senin sampai dengan Jumat, begitu terus sampai akhir pembayaran. Dan ketika pimpinan tidak memperlihatkan etikat baiknya kepada teman-teman mahasiswa untuk melakukan proses dialog terbuka terkait tuntutan ini, maka yakin dan percaya teman-teman LKSNM akan melakukan hal tersebut dengan masif. Jadi sampai sekarang belum ada dialog Kak? Maksudnya belum ada dari pihak kampus yang turun untuk berdialog dengan mahasiswa, baik itu wakil rektornya atau dari dosen sendiri? Kalau kesepakatan teman-teman di LKSNM, harusnya yang menjadi yang menemui langsung teman-teman LKSNM adalah rektor UNM itu sendiri, karena kan kita tahu yang menjadi pengambil kebijakan tertinggi di universitas adalah rektor. Biar mau itu apa dibilang sama WR2 kalau bakalan dikembalikan lagi sama rektor. Itu syarat. Ya, teman-teman di LKSNM merasa bahwa hanya buang-buang waktu kalau begitu proses start. Jadi benar-benar sampai saat ini rektor belum berdialog langsung dengan mahasiswa? Belum tuh.
Jadi mungkin sebagai penutup juga dari kakak sendiri, apa harapannya kak ke mahasiswa yang saat ini tidak ada di Makassar? Mereka hanya di kampus, tapi mereka berharap apa yang dilakukan oleh para demonstran di WNM itu bisa berhasil. Jadi, saya apa harapan kak ke mahasiswa yang di kampung sekarang? Bagaimana harusnya dukungan mereka ke demonstran? Ya, silakan kak. Iya, itu juga teman-teman LKSWN menyadari bahwasanya kondisi kita di lapangan itu kurang memungkinkan karena berhubung kondisi pandemik, maka itu juga berpengaruh dengan kondisi masing-masing fakultas, masing-masing organ. Jadi harapannya teman-teman modelnya itu tetap dua, yakni aksi di jalan dengan aksi online. Nah, jadi harapannya teman-teman LKSWNM, teman-teman yang ada di daerah, teman-teman yang tidak bisa bergabung secara aktif, secara langsung dengan tuntutan ini, itu diharapkan memaksimalkan aksi online tadi, baik itu di media sosial, di mana guys, ya jelas itu tadi membantu memaksimalkan aksi online tadi. Dan kemudian yang kedua, sekarang LKSWNM mengkampanyekan persoalan mogok bayar UKT. Ketika teman-teman di daerah mungkin tidak bisa ikut serta, itu tadi kita sama-sama melakukan penghentian pembayaran UKT, atau dalam hal ini mogok bayar UKT sampai adanya kebijakan dari pimpinan unit untuk melakukan pemotongan UKT secara general. Itu harapannya teman-teman. Kalau ketakutan teman-teman bakalan cuti, itu tidak bakalan mungkin karena dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 25 tahun 2020 ada istilah penundaan di situ. Jadi ketika teman-teman melakukan mogok bayar UKT sampai tertanggal yang telah ditentukan WNM, itu tidak dikategorikan sebagai cuti, tapi dikategorikan sebagai penundaan pembayaran UKT. Nah, jadi itu harapannya kami di LKSWNM, teman-teman memaksimalkan aksi online. Ketika ada bentuk postingan, bentuk apapun itu, silakan teman-teman repost, baik itu di Twitter, di Instagram, semisal di Facebook, di WA juga bisa, hasil postingan-postingan tadi. Kemudian yang kedua, itu tadi, teman-teman LKSWNM berharap kepada teman-teman yang masih ada di luar, di daerah, agar kiranya melakukan penghentian sementara pembayaran UKT sebelum adanya kebijakan dari pimpinan tentang pemotongan UKT secara general. Kalaupun teman-teman khawatir akan adanya akan cuti, aja maka saya tidak bisa saya tidak bayar UKT Kak, karena takutnya cuti. Teman-teman tidak usah khawatir. Iya, teman-teman tidak usah khawatir. Kalau dalam Permendikbud nomor 25 tahun 2020 seperti yang dibahasakan sama Pak Mas Nadiem, ada bagi teman-teman yang tidak mampu bayar itu dibuatkan regulasi lain, semisal penundaan, semisal pencicilan, itu teman-teman bisa tempuh jalur itu. Jadi itu tadi harapannya teman-teman LKSWNM, kita jangan bayar dulu, kita sama-sama mogok bayar UKT sampai adanya keterangan titik terang akan adanya pemotongan UKT secara general di Universitas Negeri Makassar. Ya baik Kak. Jadi saya sedikit tadi terbuka Kak pas kita bilang Pak Nadiem makasih. Jadi apakah sebenarnya ketika nantinya rektor tidak sama sekali tidak menggubris dari aksi mahasiswa, apakah ada nanti Kak jalannya ke
misalkan ke gubernur ataupun ke DPR, begitu untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa mengenai UKT ini. Kalau kondisi sekarang, kalau berkaca dengan kampus-kampus yang sudah menerapkan pemotongan UKT secara general, Iya, Kak. Kayak Unsulbar kemarin, Unsulbar dengan Universitas Muhammadiyah Andrekan, kan kalau Unsulbar melakukan pemotongan UKT secara general itu sebesar 50%. Kalau di Universitas Muhammadiyah Andrekan itu melakukan pemotongan biaya pendidikan sebesar 10% secara general bagi mahasiswa tanpa syarat. Iya, teman-teman, iya. Dan ketika melakukan proses diskusi dengan teman-teman terkait yang ada di PTS tadi, yang menjadi kekuatan mereka itu tadi atas instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasanya perihal kebijakan UKT, perihal kebijakan transparansi itu dikembalikan ke masing-masing PTN maupun PTS. Jadi harapannya kita di LKSUNM, Universitas Negeri Makassar juga mampu melakukan kebijakan-kebijakan tadi sesuai yang dilakukan PTN maupun PTS lain. Kalau kemarin WR2 sempat sampaikan carikan kami contoh kampus, maka kami akan lakukan. Seperti itu hanya alibi belaka, Ji. Karena sudah beberapa kita komunikasi, kita bangun komunikasi, kita sampaikan sudah ada contoh kampus, tapi sampai sekarang belum ada kebijakan. Ya, Kak, jadi itu tadi Kak, jadi terima kasih Kak untuk semua informasi dan alhamdulillah dengan adanya diskusi ini mungkin dapat membuka pikiran lagi untuk beberapa mahasiswa ataupun untuk seluruh mahasiswa Universitas Negeri Makassar agar dapat membantu teman-teman yang saat ini berjuang di Makassar demi mencapai harapan yang sangat diharapkan oleh seluruh mahasiswa. Jadi mungkin ada Kak sebagai closing statement dari Kak Ical sebelum ditutup. Iya, itu tadi saya kawan teman-teman semua, baik itu yang ada di Makassar maupun di daerah. Harapan saya sekarang bukan nih harapan pribadi, tapi harapan kita bersama, harapan teman-teman LKSUNM maupun teman-teman LKSUNM berharap teman-teman yang ada di daerah maupun teman-teman yang di Makassar tapi tidak bisa gabung, tidak sempat gabung dalam aksi demonstrasi yang akan dilakukan ke depan, itu harapannya bisa memaksimalkan itu tadi aksi online. Walaupun semisal perlu, teman-teman LKSUNM berharap teman-teman yang di daerah, teman-teman yang ada di Makassar juga itu bisa melakukan mogok bayar UKT sampai adanya keterangan dari pimpinan tentang pemotongan UKT secara general. Mungkin itu kawan, kalau dari saya. Ya, terima kasih Kak atas penjelasannya, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih untuk semua penonton live pada hari ini. Terima kasih juga untuk Badan Eksekutif Mahasiswa yang sudah mau bekerja sama dengan Lembaga Pers Mahasiswa dari Himabio FMIPA UNM. Jadi itu tadi harapan-harapan yang disampaikan dari Kak Ical, melalui Kak Ical, yakni harapan dari LKS UNM. Jadi harapannya untuk semua mahasiswa dan teman-teman mahasiswa tetap melakukan dukungan, tetap mendukung pejuang-pejuang kita yang sekarang ada di Makassar. Dan sebagai penutup Kak, semoga bahasan ini menjadi jalan lagi untuk setiap mahasiswa sehingga membuka pikirannya dan ikut dalam aksi mogok dalam membayar UKT kita. Bahasan ini hanya mampu dibahasakan dengan penuh harapan semoga rezeki tetap dilancarkan agar mampu menempuh pendidikan. Di UNM memang penuh keindahan termasuk UKT yang masih jadi pernyataan saat ini. Sekali lagi saya terima kasih Kak Ical, terima kasih untuk waktunya dan
salam sejahtera untuk semua LK SUNM yang saat ini tengah berjuang. Ya baik, itu saja Kak untuk sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.